Kalau kuliah online saya rasa saya nggak dapat jiwa kuliahnya seperti apa. Kuliah itu nggak berasa gitu. Halo Sobat DKM semuanya. Di edisi kali ini kita akan membahas tentang kuliah online atau kuliah daring yang bisa dibilang cenderung membosankan. Itu versi mahasiswa. Hari ini kita akan mengulas bagaimana perspektif mahasiswa atau perspektif dosen dalam penerapan kuliah online atau kuliah daring ini. Cek video berikut ini. Halo Sobat The Camps, kali ini saya diminta tanggapan tentang kuliah daring. Kuliah online ya. Karena itu saya sebagai tim pengajar juga ingin mengambil perspektif yang berbeda. Saya kira ini perubahan yang harus kita terima. Baik buruk ataupun baik, saya kira kita harus menerima dengan kondisi apapun. Nah, terutama untuk kuliah daring, ya saya sendiri merasa memang dalam tanda kutip perlu usaha yang keras. Ya, karena apa? Ya biasanya kita tatap muka beralih ke metode online. Jadi ini cukup menyita waktu, cukup prepare yang lebih panjang, dan ada banyak kendala-kendala yang nanti akan saya uraikan. Nah, yang pertama kalau terkait bahasa kendala, saya sering lebih menekankan pada feeling saya ketika mengajar. Karena saya orang pendidikan, tentu saya butuh audiens. Nah, memang audiens ada dan saya bisa menatap bagaimana audiens sedang beraktivitas ataupun yang lain, tapi saya kira sentuhan humanity tidak ada di sana. Walaupun kita memang tatap maya ya, tapi tatap muka ya itu tidak bisa digantikan oleh tatap maya. Karena itu salah satu kendala yang saya alami adalah feeling saya dalam mengajar itu memang tidak ada gitu ya. Tidak ada karena hanya maaf nih ya, saya hanya ingin melakukan kewajiban saya ketika saya ingin mengajar. Jadi feeling saya, kalaupun ada beberapa kelas yang memang atraktif, ya porsinya akan sangat berbeda. Karena itu di akhir saya juga ingin sampaikan beberapa metode yang saya gunakan adalah saya harus menggunakan media pembelajaran yang lebih ekstra. Ya, tidak hanya mengedepankan slide presentasi. Karena slide presentasi itu terkenal monoton ya. Karena itu saya mulai bersama anak-anak muda. Karena anak muda ini lebih kreatif, saya cenderung ingin membuat konten-konten edukatif yang memudahkan mahasiswa memahami konsep teori yang ingin saya sampaikan di kuliah online. Online. Kalau kuliah online saya rasa saya nggak dapat jiwa kuliahnya seperti apa. Kuliah itu nggak berasa gitu. Karena seperti kita biasanya di kelas, kita langsung bisa sama teman-teman diskusi dan diskusi langsung dengan dosennya. Jadi hampa kalau kuliah online ini menurut saya. Wabah yang melanda negeri kita ini kan kita nggak ada yang tahu. Jadi kita yang awalnya bisa beraktivitas di kampus dan sekarang kita hanya beraktivitas tetap kuliah di rumah masing-masing. Beberapa mahasiswa mungkin susah paham materi yang diajarkan dosen, tapi menurut saya it's okay aja. Intinya kita semua tuh harus tetap mempunyai niat yang kuat untuk kuliah. Oke, teman-teman semuanya, menurut saya nih mengenai kuliah daring atau kuliah dalam jalanan ya, dimana hal ini populer ketika dalam masa pandemi seperti ini. Kuliah daring sebenarnya itu adalah penerapan dari adaptasi terhadap teknologi dan lingkungan. Kita menggunakan biasanya ada sistem tatap muka antara dosen dengan mahasiswa. Namun sekarang tidak ada tatap muka, hanya melalui visual dari laptop ataupun dari HP, melalui video conference. Kalau menurut saya efektif atau tidaknya itu tergantung persepsi kita masing-masing lagi. Dimana kalau dari diri saya sendiri itu saya nilai kurang efektif karena dari feel ataupun pengalaman ataupun dari sistem sosial kita itu ada beberapa hal yang berubah. Dalam kuliah daring ini mengakibatkan subkultur, di mana ada budaya-budaya yang berbeda dari budaya-budaya biasanya. Contohnya saja, kita biasanya melakukan kegiatan kelompok dalam sistem pembelajaran. Namun pada saat ini kita bisa untuk memahami materi itu secara pribadi.
Kalau bicara kendala, mungkin saya lebih terkendala ke smartphone ya, karena awalnya smartphone saya ini termasuk yang sederhana tipenya. Jadi untuk kuliah online kita kan banyak yang video conference, agak berat, terus panas. Dia sempat anti goresnya ini retak karena terlalu panas. Jadi saya harus beli HP lagi, beli keluar lagi demi menyelamatkan HP saya, karena saya sayang HP itu supaya tidak meledak. Kalau menurut saya sendiri sih kuliah online itu kurang efektif ya, karena kalau dari saya yang berasal dari pedesaan itu jaringannya ya seperti kurang bagus, terus kadang kalau mati lampu, hujan deras, terus ada perbaikan listrik, jadi jaringannya bisa berdampak kepada kita mahasiswa yang berkuliah online. Tapi kalau berbeda dengan teman-teman yang berada di perkotaan, jadi mereka jaringannya lebih mulus, lebih bagus, mungkin menurut mereka lebih efektif. Tapi kalau saya sendiri itu kurang efektif ya, karena jaringannya kadang hilang, terus mati lampu, baterai HP lowbat ataupun laptop lowbat. Nah, kalau kita bahas memahami atau tidak mengenai materi, saya kira di kelas yang kuliah offline seperti biasa tentu kita akan lebih memahami. Kalau online ini ya kita lebih ke student centered learning, jadi kita dituntut untuk belajar sendiri dan diskusi dengan dosen juga terbatas kalau kuliah online saya rasa. Jadi pemahamannya tentu saja tidak sepaham ketika kita kuliah seperti biasa. Kalau pemahaman materi atau pemahaman pelajarannya itu kalau dari saya sendiri itu tergantung dosennya ya, karena setiap dosen itu memiliki metode mereka berbeda-beda dalam mengajar kita secara online gitu. Jadi kalau menurut saya bisa memahami, tetapi lebih baik bertatap muka, karena kalau di bertatap muka itu kita bisa berinteraksi secara langsung, kita bisa memahami secara langsung, kita juga bisa bertanya secara langsung gitu. Berbeda dengan secara online, semuanya serba terbatas. Kadang jaringan kita juga gak bagus, jaringan dosen juga gak bagus, jadi semuanya itu serba terbatas. Soal kepahaman materi yang diberikan sama dosen, sebenarnya itu tergantung mahasiswa itu aja sih. Kalau emang dia fokus, dengerin apa yang dibilang dosen, apa materi yang diberikan, saya rasa sih dosen memberikan materi dengan baik ya. Tapi mungkin beberapa dosen mungkin ada juga yang kurang dalam memberikan materi secara daring ini. Jadi beberapa mahasiswa maupun satu kelas itu mungkin ada yang nggak paham. Kendala-kendala itu pasti ada, cuman kita harus bisa memaklumi. Tetap semangat, tetap punya niat kuliah yang baik. Dalam pemahaman materi pun di sini saya rasa untuk semua dosen itu belum efektif dalam melaksanakan sistem perkuliahan daring. Karena apa? Ada dosen-dosen yang tetap memegang teguh bahwasanya konsep belajar itu hanya sesi penerangan terhadap materi. Namun kalau di saat sistem daring ini, bagaimana tentang praktek? Praktek itu sangat minim dilakukannya dalam sesi kuliah daring ini. Nah, maka dari itu saya harap untuk para dosen-dosen dan juga para mahasiswa untuk lebih beradaptasi lagi mengenai ini, terutama bagi dosen. Saya harap harapan dari saya sih sebenarnya untuk dosen ini bagaimana sih cara untuk melakukan pendekatan terhadap mahasiswa, melakukan inovasi-inovasi terhadap media pembelajarannya. Jangan hanya saja untuk dosen-dosen itu memberikan tugas dalam perkuliahan daring, karena kita dituntut untuk rileks, untuk menjaga imunitas tubuh. Namun kalau di dalam perkuliahan kita dibuat stres, itu akan menimbulkan tekanan mental. Nanti ketakutan terbesar adalah di kemudian hari atau di beberapa tahun ke depan, generasi-generasi Indonesia yang melaksanakan kuliah daring ini akan mengalami penurunan terhadap kualitas mental untuk menghadapi dunia luar. Oke, setelah adanya persepsi dari mahasiswa dan dosen yang telah kami himpun tadi, maka bisa kami tarik kesimpulan bahwa tidak selamanya kuliah online itu menjadi efek negatif bagi mahasiswa, tetapi kuliah online itu akan menjadikan kita untuk memanfaatkan sistem informasi atau sistem internet secara lebih baik lagi. Baik Sobat Dekan semuanya, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa sampaikan komentar Anda di kolom komentar di bawah ini, dan jangan lupa jikalau ada ide-ide yang unik dapat disampaikan melalui email kami yang ada di kolom deskripsi atau yang ada di bawah ini. Dan sampai jumpa
di video berikutnya. Dah.